Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya bisa berbagi sedikit rezeki dan semoga langkah baik ini menjadi amal pahala untuk kita semuanya sahabatku, terutama para penonton YouTube-nya Bang Toha. Dan tanpa kalian mungkin Bang Toha tidak bisa berbagi seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu sedekah beramai-ramai. Alhamdulillah. Dan kali pertama Bang Toha berada di kampung halaman saat bulan Ramadan. Sebenarnya perbelanjaannya cukup lumayan banyak, cuma Bang Toha hanya bisa bawa ini karena naik motor kebetulan bersama sang istri. Jadi besok Bang Toha akan ambil lagi di kedai runcit yang ada di kampung sebelah. Dan ini ada minyak goreng, kemudian ada kicap, ada mie goreng, ada sabun. Alhamdulillah. Seperti ini sahabatku semua, suasana kampung di Indonesia. Jadi di sini itu jarak dari kampung sebelah agak lumayan jauh, dan untuk lampu penerangannya pun juga jarang-jarang ya. Tapi alhamdulillah untuk situasi dan kondisi di sini jarang berlaku istilahnya perampok ataupun begal ya. Jadi aman kalau untuk daerah sekitar sini. Tapi kalau sudah kawasan jalan raya besar, nah itu yang cukup agak lumayan berbahaya. Tapi kalau di kampung-kampung seperti ini insya Allah aman. Kebetulan kali ini melanjutkan belanja di kampung sebelah, yang dimana Bang Toha tunjukkan suasana kampung di sini sambil ngevlog. Jadi alang-alang kebetulan berbelanja sekali buat vlog sahabatku semua. Untuk jalan di kampung memang di sini perlu berhati-hati. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, tiba-tiba ada pula jalan berlubang. Janji tak hujan, kalau perkampungan seperti ini tidak ada masalah sahabatku semua. Insya Allah selamat. Tapi kalau hujan, nah itu yang agak bahaya. Kadang-kadang ada genangan di jalan yang kita tidak tahu. Motor bisa-bisa jadi apa ya, kalau dalam bahasa Melayu Malaysia, jadi terkena jebakan lah. Untuk daerah kampung di sini suasananya memang tidak begitu meriah seperti di kampung Pekan. Dan seperti ini suasana Ramadan di kampung. Jadi kalau untuk tadarusnya memang sampai tengah malam. Kalau berada di suasana kampung seperti ini memang tidak ada kedai-kedai makan yang cukup sangat besar seperti di Malaysia. Rata-rata kebanyakan kedai kopi seperti ini sahabatku semua. Jadi nongkrong-nongkrong sambil minum kopi sambil rokok. Dan jarak musola di sini memang begitu sangat dekat. Hanya beberapa menit saja, bahkan 2 menit. Dan ini pun nanti beberapa menit lagi juga akan jumpa musola. Jadi kalau untuk musola, masjid di sini memang jaraknya cukup sangat dekat. Dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia begitu sangat ramai sekali sahabat semua. Perlu pelan-pelan karena ini jalan kampung. Dan itu dia masjidnya sahabatku semua. Kalau tinggal berada di kampung yang dekat dengan sawah, bunyi kodok itu begitu sangat ramai sahabatku semua. Dan seperti ini warung-warungnya di Indonesia. Warung kopi, tempat lepak, tempat santai. Dan biasanya hanya menjual makanan ringan saja. Jadi tidak menjual makanan berat, jual kopi, gorengan, rokok.
Dulunya kampung ini area persawahan, tapi sekarang sudah banyak dihuni perumahan. Untuk rumah orang kampung itu yang bagus-bagus, yang tidak bagus-bagus, yang biasa-biasa. Jadi di sini itu istilahnya kalau yang kaya-kaya, kalau yang tidak punya ya tidak punya, sahabatku semua. Seperti ini kedai runcit yang ada di kampung. Perbedaan kedai runcit di kampung Malaysia dengan di kampung Indonesia. Kalau kedai runcit di kampung Malaysia biasanya kan menjual berbagai barang dapur lengkap, tapi kalau di sini cuma barang-barang kering saja, sahabat semua. Jadi misal kata beli ayam, beli sayur itu tidak ada. Tapi kalau kedai runcit di Malaysia menjual berbagai aneka jenis barang-barang dapur, dari mulai ikan, telur, bumbu atau rempah-rempah, semuanya serba lengkap. Jadi itulah perbedaannya, sahabat semua. Misal kata teringin belanja malam-malam, beli ayam di kedai runcit, nggak ada. Kalau kita tinggal di Malaysia kan, misal kata kita lepas isya mau beli ayam, mau beli ikan di kedai runcit, ada. Jadi itulah perbedaannya. Misal kata teringin beli ayam harus pagi di pasar tradisionalnya. Jadi untuk saat ini di kampung Indonesia belum ada yang seperti di Malaysia kedainya. Ya doakan saja, mudah-mudahan insya Allah nanti Bang Toha bisa buka kedai runcit yang dimana mungkin konsepnya bisa seperti di Malaysia, menjual berbagai aneka jenis barang-barang dapur serba lengkap. Ini masih jauh lagi dek kampungnya? Jauh. Berapa menit? 20 menit. ya. Jadi kata istri kampungnya itu masih jauh lagi, sebab mau cari barang-barang lengkap ya. Kita orang mau cari barang-barang lengkap, sahabat semua. Jadi melewati beberapa kampung. Dan kita terjumpa musola lagi. Nah, seperti ini musola yang ada di Indonesia, kampung. Kalau bulan puasa itu di kampung tidak akan pernah sepi, sahabatku semua. Sampai 24 jam masih ramai orang berlalu lalang. Jadi semacam begitu, istilahnya sangat bahagia menyambut bulan Ramadan. Jadi tadarusnya pun sampai tengah malam kalau di perkampungan Indonesia. Dan kita akan melewati jalan yang begitu sangat cukup lumayan gelap. Padahal ini jalan penghubung kampung, tapi tidak ada lampunya. Tapi insya Allah aman-aman saja, sahabatku semua. Kalau istri sendirian pasti nggak berani deh ya. Soalnya jalannya gelap, sahabatku semua. Karena kita menempuh jalan yang cukup agak lumayan jauh, jadi Bang Toha di sini sembang-sembang bercerita, yang dimana ini pun juga kali pertama menemani istri belanja untuk berbagi rezeki pada saudara. Jadi tabungan kemarin merantau daripada Malaysia, kini dibelanjakan untuk berbagi rezeki. Alhamdulillah. Di sini kawasan sawah padi, sahabatku semua, kawasan sawah padi, kawasan perkebunan jagung. Kawasan ladang cili. Tapi kalau sekitar pukul 9 masih banyak orang yang lalu sini. Tapi kalau sudah pukul memasuki tengah malam mungkin jarang-jarang. Tapi tetap masih ada karena ini bulan puasa. Sebab kalau bulan puasa di Indonesia memang cukup sangat ramai orang keluar malam.
Ini kawasan Sampadi sahabat semua, dan rumahnya masih cukup lumayan jauh. Oke sahabatku semua, Bang Toha skip dulu ya, karena ini perjalanan cukup lumayan jauh. Nanti kalau Bang Toha videokan terus, jadi videonya agak panjang ya, mungkin sampai setengah jam lebih. Oke, nanti kalau sudah sampai kedai, Bang Toha akan sambung. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, akhirnya sampai juga di kampung sebelah. Dan kali ini istrinya Bang Toha tengah berbelanja makanan-makanan untuk kita bagikan kepada orang-orang sekitar. Jadi alhamdulillah, belasan tahun merantau di Malaysia, tidak pernah balik kampung saat bulan Ramadan, kali ini bisa berada di kampung halaman merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan masa Bang Toha ini lebih banyak di Malaysia ya, saat lebaran maupun puasa. Dan ketika saat bulan Ramadan, Bang Toha itu sering menjumpai warga Malaysia itu yang gemar bersedekah saat bulan Ramadan ataupun Jumat berkah. Entah itu makanan, entah itu minuman. Dan alhamdulillah tahun ini Bang Toha berada di kampung halaman. Hal-hal positif daripada Malaysia ingin Bang Toha contohi. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya sampai di rumah sahabat semua. Dan tadi naik motor bawa barang cukup lumayan banyak, jadi perjalanan juga tidak bisa sempat ngevlog, takutnya barang-barang ini jatuh sahabat semua. Di sini Bang Toha berbelanja, ada minyak goreng 2 kotak, ada juga kicap 2 kotak, ada Maggi 2 kotak, cuma yang 1 kotak masih ditinggal di kedai ya. Kemudian ada sabun 2 kotak. Dan nantinya Bang Toha ini akan kemas ya dalam 1 bag dan dicampur-campur, nanti dibagikan pada warga sekitar. Jadi selama saya merantau di Malaysia, banyak benda-benda positif yang istilahnya saya belajar sahabatku semua. Dan pada akhirnya ketika saya merantau di Malaysia, bukan hanya sekedar mencari uang saja, bukan hanya sekedar istilahnya merantau bukan. Istilahnya hanya sekedar merantau ya merantau, cari uang lebih, enggak. Tapi dapat pelajaran yang dimana banyak saya dapatkan, yang mungkin kalau di negara lain, kalau di Korea, di Jepun, memang saya tidak akan pernah temui. Dari mulai keramahan orangnya, dari mulai warga di sana itu begitu istilahnya gemar bersedekah. Apalagi kalau hari Jumat, sering di kedai-kedai makan itu dituliskan percuma hari Jumat, entah itu minuman, entah itu makan. Dan yang membuat saya kagum ya, orang Malaysia itu istilahnya kalau ada benda percuma, mereka itu tidak langsung istilahnya saya nak ingin benda itu. Dia itu istilahnya seperti tahu diri ya, kalau misal kata dia itu bukan haknya, dia nggak akan ambil. Mungkin kalau di tempat lain ya kan gratis ya kan, atau percuma, pasti ramai orang yang ambil. Tapi kalau di Malaysia, orang-orangnya itu tahu diri, kalau itu bukan haknya, mereka tidak akan ambil. Bahkan saya pernah melihat ya, sebuah makanan percuma sudah dihidang di tepi jalan, sudah dikasih tulisan makanan percuma, tapi itu pun tidak banyak orang ambil. Ya saya kurang tahu ya, apakah mungkin orang-orang di Malaysia itu jika mereka sudah mampu merasa segan untuk ambil makanan percuma, saya juga nggak tahu. Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Tapi setahu saya kalau untuk bab soal makanan di Malaysia saat hari Jumat memang banyak orang bersedekah, dan itu yang membuat saya kagum sahabatku semua. Dan kali ini alhamdulillah lah, setidaknya Bang Toha juga terinspirasi dari sahabat-sahabat yang berada di Malaysia. Kali ini bisa berbagi, ya mungkin tidak banyak, tapi setidaknya ini bisa menjadi amal ladang pahala untuk kita semuanya, terutama yang menonton channelnya Bang Toha tentang kehidupan orang kampung, yang dimana tak menyangka saya duduk di kampung pedalaman di Indonesia sampai bisa merantau ke Malaysia hingga belasan tahun, yang dimana itu bukan sebuah cita-cita saya sejak kecil ya, tapi namanya sudah menjadi suratan hidup. Tak menyangka
ketika berada di Malaysia justru sampai senyaman itu, sampai belasan tahun. Bayangkan sahabatku semua, orang kampung dari Indonesia jauh-jauh merantau ke Malaysia sampai belasan tahun. Padahal niat awal itu, oh mungkin 2 tahun bolehlah saya merantau, selepas itu nggak usah balik lah, sebab saya juga baru lepas menikah. Tapi ternyata ketika sudah berada di Malaysia, teringin nak balik, teringin nak balik. Saya pun juga sampai heran. Alhamdulillah, ini setelah merantau daripada Malaysia, setidaknya ada perubahan. Dan pulang merantau juga punya tabungan. Gini tabungnya Bang Toha, saya ambil untuk istilahnya berbagilah sedikit. Dan semoga ini menjadi kebaikan kita semua. Oke sahabatku semua, mungkin videonya cukup sampai di sini. Dan barang-barangnya pun besok Bang Toha akan ambil lagi ya, sebab tadi terlampau cukup lumayan banyak. Jadi belanja sekitar 1.500.000 lebih. Itu kalau di Indonesia untuk dibelanjakan barang-barang seperti ini memang cukup lumayan dapat banyak lah. Kalau uang ringgit Malaysia sekitar 450 ringgit lah. Oke, untuk sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan subscribe, tekan tombol merahnya dan bagikan ke sahabat semua. Dan yang sudah subscribe, Bang Toha doakan semoga dipermudah segala urusannya, lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin.